Setelah kita analisa, tadi ditemukan ini Pak, untuk katup sekundernya ini macet. Bikinan sendiri, ada yang menyumbat salah satu lubang dari spuyernya ini Pak. Tapi untuk yang sekundernya ini harus benar-benar tertutup rapat Pak. Karena apa Mas Agus? Nah, kenapa? Ini. Nah, ini mengkagetkan aja nih ya. Itu tadi saya pasang udah rapat belum Mas? Kalau menurut saya untuk responsif karburator Pak. Oh gitu. Karena ada ini loh Pak. Nah ini loh Pak. Jangan diinjak-injak nanti banjir. Betul, banjir. Ininya mompa. Rupanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Ahpedia dimanapun berada, selamat sore. Masih dari Yogyakarta, tepatnya di bengkel AHA Motor, bengkel kesayangan kita semua. Nah, pasti Sobat Ahpedia sudah sering melihat mobil gagah yang satu ini kan. Ini namanya Nissan Terrano. Tanpa saya sebutkan, semua pasti tahu. Bisa kita buat untuk jelajah, tapi memang dia 4x2. Dan mobil ini masih berteknologi karburator. Nah, kita coba tanya, apa kendala yang ditemukan di mobil Nissan Terrano ini pada saat masuk ke bengkel AHA Motor bersama Mas Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Topik dan Sobat Ahpedia. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, ini ada tetangga kita Mas nih. Nopa. Oke, baik, nanti Gimana, Mas Nopa sambil ini ya, timpalin ya Mas Nopa ya. Karena kita kan mungkin akan berbagi sedikit injeksi dan karburator ya Mas Agus ya. Nah, ini sebelah kiri kita regu C ini apa ini Mas? Siapa nih? Regu Serah. Nih, tim adiknya Mas Agus. tim penyerang Pak. Tim penyerang. Baik Mas Agus, ini gimana Mas Agus? Nissan Terrano datang ke bengkel AHA Motor, kendalanya apa? Servis. Kemudian ini remnya bunyi Pak. Rem bunyi? Ya. Sama koplingnya pernah nyeplos, suruh ngecek. Kopling nyeplos? Ya, servis dan kurang tenaga katanya Pak. Kurang tenaga? Oke, baik. Kita bahas yang dari sudut kurang tenaga dulu ya? Boleh. Oke. Nih, kalau dari sisi itu kurang tenaga, kalau dari mobil injeksi, itu biasanya kenanya di mana Mas? Biasanya salah satunya ruang bakar kotor. Oh, ruang bakar kotor. Throttle kotor, itu kurang tenaga juga Pak. Ataupun filter minyaknya tersumbat. Oke. Nah, kalau di mobil ini karburator ya, itu bagaimana Mas? Apa yang kena? Setelah kita analisa, tadi ditemukan ini Pak, untuk katup sekundernya ini macet. Oh, nggak bisa gerak? Ya. Jadi untuk putaran tingginya dia ini Pak, kurang tenaga Pak. Oh, jadi ini ada dua katup ya? Ya. Ini katup untuk RPM rendah? Ya, untuk yang ini untuk kecepatan tinggi, tinggi ya? Oke. Nah, kalau dia sampai macet, itu penyebabnya apa Mas? Ada oli kah atau apa yang menghambat dia bergerak? Biasanya kotoran Pak. Kotoran untuk lama tidak dibersihin karburatornya, jadi menyumbat di lubang-lubang spuyer, termasuk di ini Pak, katup sekunder karburatornya ini. Nah, jadi tadi untuk membersihkannya cukup diapain Mas itu? Cuma disemprot foam, dioles itu aja? Kalau untuk Terrano ini Pak, kita turunin karburatornya, ya. Kemudian kita bongkar. Kita estimasikan untuk penggantian repair kit Pak, atau packing. Oh, packingnya ya. Nah, ini nih. Seperti ini Pak. Oh, ini diganti nih. Ya. Biasanya untuk sekali pembongkaran biasanya pasti diganti. Rusak Pak. Rusak ya. Ya. Oke. Dan masalah lain ditemukan ini untuk di bagian atas, packing atas ini bikinan sendiri. Ada yang menyumbat salah satu lubang dari spuyernya ini Pak. Biasanya paling kan untuk menemukan untuk mencari packing asli ini kan agak susah ya. Jadi dibikinin pakai TPA ini. Tapi efeknya dia lubangnya ini menutup. Ya, tertutup Pak. Terus efeknya buat kendaraan apa Mas pada saat itu tertutup, menyumbat?
jalur bensinnya itu Jadi tidak tersumbat, tidak tersalurkan ke lubang yang lainnya, Pak. Nah, efeknya apakah jadi dudutan atau apa istilahnya? Bisa jadi ini untuk RPM. idel stasionernya kurang langsam, Pak. Kurang langsam ya. Salah satunya. Duduk gitu ya. Oh. Dipakai untuk jalan biasanya ini ada sendatan atau kurang tenaga juga, Pak. Wah. Ya, kalau kayak gini, ini kasus kayak gini nih muncul di mobil injeksi apa, Mas? Kalau kayak gini? Injektor, Pak, ya, Pak? Oh, diinjek. Ya, injektor. Betul. Injektornya kena ya. Lubang bensin, Pak. ininya. Ah, lubang bensin. Ya. Oh. Sama angin. Sama angin. Dan salah satu tipnya lagi, Pak, untuk Ya. khusus untuk Terrano, pemasangan dari katup sekundernya ini harus benar-benar rapat, Pak. Oh, itu benar-benar tertutup Ya, ya? benar. Kalau untuk yang primernya Yang primer, kan emang agak berlubang, ya, berlubang, ada celahnya. Tapi untuk yang sekundernya ini harus benar-benar tertutup rapat, Pak. Karena apa, Mas Agus? Nah, kenapa? Efeknya ini. Nah, ini mengkagetkan aja nih ya. Itu tadi saya pasang udah rapat belum, Mas? Sudah rapat ini. Udah rapat ya. Nah, Efeknya kenapa Mas? ini, Pak, untuk ya. kita setel di bagian angin-anginnya ini, setelan angin, Setelan angin nih. dia nggak berefek, Pak. Nggak ngefek maksudnya. Nggak berubah lah setelannya. Jadi seperti setelan anginnya tidak berfungsi. Nah, setelan angin ini untuk memutar katup nih ya, memposisikan katup. Gini, Pak, untuk gimana cara menyeimbangkan antara campuran antara bensin sama ini anginnya. Angin. Mm-mm. Oh. Kalau ininya Terlalu kebuka. terlalu kebuka kan, otomatis anginnya lebih banyak yang Betul, masuk di betul. ruang bakar. Oh. Jadi setelannya ini tidak berfungsi, Tidak berfungsi gara-gara tadi tidak rapat. tidak rapat. Oh. Nah, mobil-mobil yang sudah menganut dua apa namanya? Dua apa? Intake apa sih? Dua Istilahnya apa ya? Manifold Double kah? Apa ya? barrel kayaknya. Oh. Nah, ini banyak ada mobil apa aja, Mas? Kalau sini kan Terrano. Di luarnya itu Kalau nggak salah Kijang juga ada. Oh, Kijang juga Ya. ada. Oh, oke. Sebenarnya karburator ini sistemnya mirip-mirip lah, Pak. Cuman banyak sedikitnya spuyer itu yang membedakan. gitu. Spuyer-spuyernya ya. Nah, Nah, jadi saya ingin bertanya nih ke apa mekanik senior kita nih, ayo, Pak. Mas Bapak. Ini Jangan main. bukan, saya mau nanya, Mas Bapak. Ini kan apa namanya teknologi lama nih ya. Dan beberapa video kemarin kan Mas Bapak cerita bahwa kau suka apa namanya mesin berteknologi lama. Lama. Nah, ini gimana nih? Kan sudah ada nih mobilnya. Ya, makanya saya kesini tuh mau menyerap ilmunya Pak Agus, Pak. Dari senior ya. Iya. Bercanda lu. Bercanda lo. Enggak, karena Nah, sukanya di seninya itu loh, Pak. Karena kan banyak itu kan spuyur-spuyurnya lubang-lubang apa bensin sama udara. Itu kalau tersumbat kan pasti berefek, pasti ini. Dia nggak cuma simpel, cuma ada seni sama perasaannya, Pak. Betul. Jadi kalau misalnya orang misalnya cuma tahu dari tahu dari komponen, oh sistemnya gini. Nanti diterjunkan buat menyetel itu belum tentu bisa, Pak. Karena itu butuh pengalaman sama perasaan itu tadi. betul. Makanya saya ini belajar ke Mas Agus yang lebih berpengalaman sama ini, yang lebih bisa merasakan. Belajar juga, Pak. Baik. Gitu, Pak. Baik. Nah, saya teringat Mas Agus dulu zaman-zaman masih tahun 2000-an ya, 2005, 2004 gitu. Kan mobil-mobil karbu injeksi kan masih jarang ya. Lebih banyak yang karbu ya di bengkel-bengkel. Nah, saya selalu dapat celutukan dari kawan-kawan pemilik mobil bensin karena saya kan pemilik mobil diesel. Jadi nggak tahu apa-apa dengan bensin dulu. Mereka bilang gini, "Ah, jangan ke sana, ke situ aja. Dia paling jago nyetel." Nah, itu gimana ceritanya itu? Maksudnya apa sih? Nyetel itu kok ada beda-beda. Di sini nggak enak katanya setelannya, di sini yang enak. Itu gimana? Untuk penyetelan biasanya ini, Pak. Sebenarnya ada patokannya juga sih. Ada hitungannya? Ya, ada itu. Ada standarnya gitu? Cuman kan Atau tiap- cuma main obeng aja? Enggak, Pak. Sebenarnya ada patokannya, Pak. Nah, gimana? Untuk setelan angin misalnya ini ya. Nah, Kita putar ke arah kanan atau dikencangin sampai untuk mobilnya mau mati, serasa mau mati itu, Pak. Oke. Kemudian kita putar ke Dibuka lagi? diputar ke kiri sampai menemukan putaran yang paling tinggi, Pak.
putaran paling tinggi. Ya, Oke. Oke. Kalau sudah dirasa ditemukan putaran tinggi, Nah. tinggal untuk menyetel gasnya Pak, naik turun gasnya Pak. Ketinggian tinggi rendahnya gasnya Pak. Jadi 2 kali setel berarti? Ya, yang pertama angin, Atau angin? kemudian untuk gasnya ini menyesuaikan. Kita mau idlenya agak rendah tinggi atau rendah? tinggi gitu. Gitu. Sama dengan motor nggak Mas? Sekarang kalau nggak jauh beda, Pak. Nggak jauh beda? Cuma kalau pas diputer nggak ada ngaruhnya gitu. Nah, Nah itu tadi. biasanya Salah satunya ini kurang rapat ataupun ada udara palsu yang masuk ke dalam sistem karburator ini Pak. Udara Melalui palsu apa itu? melalui ini biasanya packingnya sudah jelek Pak. Jelek Ya, packingnya. packingnya jelek. Berarti kita menyetel itu setelah servis dong? Ya, setelah servis biasanya. Setelah diganti-ganti semua nih? Ya, untuk bisa kalau untuk servis yang berkeluhan biasanya dibongkar dulu baru di setel ulang. Tapi kalau umpamanya kayak tadi yang disampaikan oleh Mas Nova, kita mau nyetel aja, tapi tidak menemukan. Berarti ada angin palsu Mas bilang ya? Ya, Nah, biasanya kemungkinan itu. bisa jadi dari packing-packingnya yang Ya, sudah. packingnya bocor Pak biasanya. Berarti kalau gitu rekomendasi bongkar dong, turunin. Ya, overhaul karburator. Gitu Pak. Itu sering terjadi nggak Mas? Setelan yang tidak berfungsi? Sering Pak. Gitu Mas Nova. Dapat ilmu kita. Iya, Pak. Mantap. Sama tipsnya Pak ya, Ya. untuk karburator. Jika misalnya ini kan ada packingnya Pak ya, Oh iya ada packing nih. sebisa mungkin jangan dilem pakai sealer. Efeknya akan sisa sealer itu akan masuk ke lubang-lubang ini Pak. Astagfirullah. Emang ada Mas? Mas temukan? Ini tadi ya begitu. Tuh Sobat Pedia, jangan di sealer ya. Ya, jangan sealer Pak. Karena Ini kan jalurnya kecil-kecil ya Pak ya. tuh. Ini masih ada sealernya dikit lagi. Waduh, oh iya masuk tuh sealernya. Iya. Nah biasanya dia sealer tadi di mana Mas? Di sininya saja atau dia sealer semua? Kalau yang ini bolak-balik tadi Pak. Sealer yang sini terus packing, atasnya sealer lagi. Waduh. Makanya tebal. Ya Allah. Berarti mobil ini tidak bertenaga, berarti nggak enak dibawa berarti Mas ya? Ya kata orangnya nggak enak, kita sempat test drive juga ini kurang enak Pak. Oh. Untuk larinya itu berat. Berat ya? Nah, Sebenarnya mobil apa namanya? Mobil karburator sama mobil injeksi itu ringan nggak? Bertenaga nggak pada saat tarikan-tarikan awal? kalau menurut saya untuk responsif karburator Pak. Oh gitu. Karena ada ini loh, Pak. Nah, ini loh, Pak. Pompa apa ini? akselerasi ini. Pompa Ya. akselerasi. Lah, Kita apa gas kan, fungsinya? Oke. misal mobil berhenti pun kita gas ini Nyemprot. dia nyemprot ke Minyak ini. ya minyak. Lah kalau injeksi Kalau injeksi kan kita ideal. ya tekanannya kan stabil ya Pak di antara pompa dan di rel injektor. Oh itu. iya. Jadi untuk asupan minyaknya kan diatur oleh ini ECU. Jadi buka tutup solenoid injektor Oh iya kan betul. durasinya ECU. ECU. Mungkin kan dari pabriknya sudah disetel standar gitu Pak. Kalau di remap kan untuk durasi pembukaan solenoid injektornya dibikin agak lama sedikit biasanya gitu. Itu yang dilakukan para remap tadi ya? Ya, para remap. Oh. Jadi kalau tarik-tarikan awal ini lebih kencang di sini. Ya, lebih kencang. Tapi pas udah panjang, jauh baru dia kalah. Hah? Kalah biasanya Pak. Kalah ya? Oh. Sama pelampung ini Pak. Nah, Tipsnya, ini pelampung. Jika mobilnya karburator saat pagi susah dihidupkan, salah satunya setelan pelampungnya ini kurang tinggi gini Pak ya mungkin. Jadi volume bensin yang tertampung di sini kurang banyak Pak. Oh. Kalau terlalu tinggi Sedikit, pun banjir jadinya itu istilah Pak. banjir ya? Banjir. Oh istilah banjir, terlalu tinggi. Kalau terlalu sedikit susah hidupnya susah. Sebabnya apa? Volume Iya penyebab volume airnya itu
berkurang dan lebih itu disebabkan apa, Mas? Dari ini Pak, setelan pelampungnya ini Pak. Oh, ada setelannya. Ya, pelampung gini, sepuyer aja. Nah, coba tadi dia. Kan gini Pak ya. Ini kayak apa ya? Pintu buka tutupnya bensin lah ibaratnya. Oh. Jadi kalau Dipencet, ditekan. kalau terlalu tinggi gini sering banjir, kalau iya terendah, paham saya. Jadi kayak ini ya. Apa penampung air ya? ya penampung air itu Pak. Oh. Jadi dialah yang mengatur posisi minyak di dalam Di karbu dalam- tadi itu. Ya, karbu tadi ini Pak. Volume yang ini tersedia di karburator. Volume yang tersedia di karburator. Iya. Jadi minyak itu sebenarnya ada di sini ya. Ada di situ Itu yang Pak. disuplai terus Iya. berjalan dari ini. Nanti kan dipompa lewat sini Pak. Oh, ini Terus menyemprot melalui ini pilot jet. Nah, ini Mas Agus. Ah, ya. Saya minta tipsnya yang pengaturannya yang pas. pas itu segimana gitu loh. Tuh, tinggi dan rendahnya ya. Gini. Ya kira-kira di atas setengah sedikit. Oh, jadi nggak sampai full gini. Ya kalau full ini banjir biasanya. Oh, Di atas setengah. berarti Ya. patokan minimal sekitaran setengah gini ya? Ya setengah ke atas sedikit. Oke, Pak. Setengah apa nih Mas ceritanya? Setengahnya pelampung. Jadi kan posisinya pas begini, Pak. Nah, posisinya begini. Jadi begini ya, Pak ya? Ya ke atas sedikit. Oh, gitu. Siap. Jadi kalau dia terlalu rendah susah hidup. Ya kita harus ngocok-ngocok itu Pak. Oh, pantesan dikocok ya. Dikocok gasnya biar apa? Air. Biar air. biar bensinnya penuh di bensinnya sini. penuh dulu. Gitu Pak. Nah, kalau banjir nggak bisa hidup juga. Susah itu Pak. Sama aja. Iya. Baik Sobat Pedia, saya dulu masih ingat waktu kecil kan kadang ada mobil tamu datang ya. Suka main-main di mobilnya ya, di Iya, iya. setirnya. Gasnya diinjak-injak gitu kan. Nanti orang tua bilang, "Jangan diinjak-injak nanti banjir." Oh, yang betul, Pak. banjir. Ininya mompa. Rupanya ini maksudnya ya, banjirnya. Tapi kalau mobil sekarang udah nggak umpan ya. Nggak, Injak-injak nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Los. Baik, ada lagi Mas Nova yang kita mau tanyakan ke Mas ini. Jarang-jarang nih kita bisa gali-gali ilmu dari Mas Agus nih. Sebenarnya tanyanya banyak, Pak. Tanya banyak ya. Nanti durasinya bisa ini. 2 hari ya. Sampai Mas Agus aja kadang-kadang sampai ini, Pak. Ketiduran. Enggak, saya tanyain itu mungkin ini apa? Risih atau jengkel. Nah iya, karena kerjaan nggak selesai ya. Iya Pak. Saya suruh sabar, Pak. Oke, sabar. Nah, mumpung menimba ilmunya ke Mas Agus kan Iya, gratis. iya, Paling enggak ya nanti apa mie ayam Mas Agus. Sabar pengen nonjokin Pak. Baik, Sobat Pedia. Terima kasih Mas Agus, Mas Nova yang sudah berbagi ilmu buat kita semua di AHpedia ini. Mudah-mudahan tidak terlalu khawatir dengan mobil karburator ya. Jangan terlalu khawatir karena ternyata tadi kalau diikuti penjelasan Mas Agus ternyata nggak terlalu ribet ya. Saya mikirnya dulu ribet Mas. Ribet mobil karburator itu ribet. Harus ini, harus itu, harus itu. Ternyata kalau paham ya, kalau paham pasti normal saja ya. Normal Pak. Ya. Baik. Kita tutup Mas Agus. Oke, terima kasih Pak Taufik. Semoga ilmu yang sedikit bermanfaat ini menjadikan pahala untuk kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.